Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya, Nada Ifriana, dengan NIM 2215381. Saya dari program Studi Sistem Informasi dengan kelas B. Nah, pada kali ini untuk UAS Dasar Akuntansi, saya akan mempresentasikan mengenai jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tentunya pada studi kasus Salin Eliza, di mana pada waktu kemarin kita sudah membuat persamaan dasar akuntansinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya menjadi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo tentunya. Oke, pada waktu kemarin tadi 6 bulan transaksi. Oke. Untuk bulan pertama, pada jurnal umum Salon Eliza itu terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, di mana pada tanggal 11 yaitu terjadi investasi awal atau harta Eliza ya. Nah, di kasnya itu bertambah 10 juta di sisi debit, modalnya bertambah 10 juta di sisi kredit. Terus tanggal 12 memperoleh pinjaman dari bank. Nah, kasnya bertambah di sisi debit 1 juta, utang banknya bertambah di sisi kredit sebesar 1 juta. Terus tanggal 13 memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasnya bertambah di sisi debit sebesar 600.000, pendapatan jasanya bertambah di sisi kredit 600.000. Terus pada tanggal 14 memperoleh pendapatan jasa rias kredit. Nah, piutang usahanya ini bertambah di sisi debit, pendapatan jasanya ini di sisi kredit. Kenapa? Karena kalau jasa rias kredit itu kita belum menerima uang, maka untuk kasnya itu belum bisa bertambah, tapi piutang usahanya yang bertambah. Terus pada tanggal 15 yaitu membayar gaji karyawan. Nah, beban gajinya bertambah sebesar 100.000 di sisi debit, kasnya berkurang sebesar 100.000 di sisi kredit. Terus tanggal 16 penarikan uang pribadi pada Salon Eliza. Prive itu merupakan penarikan uang untuk keperluan pribadi, ya, Privenya bertambah di sisi debit sebesar 200.000 dan kasnya ini kurang di sisi kredit sebesar 200.000. Nah, kalau sudah, kita harus menjumlahkan masing-masing di sisi debit sama di sisi kredit, itu hasilnya harus seimbang. Nah, apabila kita jumlahkan, masing-masingnya mendapat total 13.900.000, seimbang ya. Oke, nah ini untuk nomor akunnya ya, nomor rekening pada jurnal umum halaman 1. Oke, kita lanjutkan ke buku besar. Setelah kita membuat jurnal umum, kita masukkan ke dalam buku besar, di mana buku besar akun yang pertama yaitu kas, nomor akunnya 111. Nah, terjadi pada tanggal 11 yaitu investasi awal pada jurnal umum halaman 1 yaitu debitnya masuk ke debit sebesar 10 juta, kreditnya 0, saldonya ini masuk ke sisi debit sebesar 10 juta. Nah, pada tanggal 12 yaitu memperoleh pinjaman dari bank. Pada jurnal umum halaman 1 di mana posisi debitnya ini bertambah ya 1 juta, kreditnya ini 0, saldo debitnya ini 11 juta. Dari mana? Dari saldo debit ini 10 juta, kita jumlahkan ini ya, sama 1 juta, maka hasilnya 11 juta. Terus pada tanggal 13 memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Pada jurnal umum halaman 1, nah ini debit masuk ke debit sebesar 600.000, kreditnya ini 0. Nah, saldo di sisi debit ini bertambah menjadi 11.600.000. Dari ini ya, 11 juta ditambahkan dengan 600.000. Terus pada tanggal 15 membayar gaji karyawan. Nah, pada jurnal halaman 1, debitnya ini 0 ya, kreditnya ini 100, masuknya ke kredit ya, karena kasnya ini berkurang untuk membayar gaji karyawan. Maka saldonya ini di sisi debit dikurangi ya menjadi 11.500. Ini dari 11.600 dikurangi dengan 100.000, maka menjadi 11.500. Terus pada tanggal 16 penarikan uang pribadi pada Salon Eliza pada jurnal umum halaman 1 di mana debitnya ini 0 dan di sisi kredit ya 200.000. Maka saldonya di sisi debit menjadi 11.300, dari mana dari 11.500 kita kurangi dengan di sisi kredit ini 200.000, jadinya 11.300. Untuk saldo di sisi kreditnya ini kita 0 ya. Oke, terus selanjutnya dari akun piutang usaha. Nah, pada akun piutang usaha ini terjadi pada tanggal 14, yaitu memperoleh pendapatan jasa rias kredit pada jurnal halaman 1, di mana terjadi di sisi debit sebesar 2 juta ya. Kreditnya ini 0 dan saldonya di debit sebesar 2 juta. Nah, kreditnya ini 0. Nah, ini nomor akunnya 113. Oke. Nah,
untuk akun utang usaha, untuk akun model Eliza, akun privat, beban gaji itu sama ya, seperti kita memasukkan waktu di akun kasnya ini ya, kita sama. Oke. Ada yang dikurangi, ada yang juga dijumlahkan tergantung transaksinya pada saldonya ini ya. Apabila ini di posisi debit, maka ini dijumlahkan, kalau ini di sisi kredit, kita mengurangkan ya, tergantung apa namanya buku besarnya ini akunnya gimana ya transaksinya. Oke, setelah itu kita memasukkan ke neraca saldo. Setelah buku jurnal umum dan buku besar kita masukkan ke neraca saldo. Nah, oke kita masukkan. Nah, yang pertama yaitu nomor akun 111 yaitu akun kas. Nah, jadi terjadi di posisi debit ya sebesar 11.300.000. Kita harus mengecek benar ya. 11.300.000 di posisi saldo debit ya. Oke, maka kreditnya ini 0. Terus piutang usaha sebesar 2 juta, ini dari sini ya. Akun piutang usaha sebesar 2 juta. Terus modal Elizanya sebesar ini ya. Mohon maaf, utang banknya. Nah, untuk piutangnya ini 2 juta, di sisi debit kredit 0, utang banknya ini. Di sisi kredit sebesar 1 juta, debitnya 0. Kita cek apakah benar utang banknya. Ya, memperoleh pinjaman dari bank ya, di sisi kredit sebesar 1 juta. Oke. Terus ada model Elizanya ini di sisi kredit sudah 10 juta, di debitnya 0, pivotnya ini di sisi debit sebesar 200.000, ratingnya 0, pendapatan usahanya ini di sisi debit ya 0, kreditnya 2.600.000, terus beban gajinya ini ya dengan nomor akun 512 ini di sisi debit sebesar 100.000, kreditnya 0. Oke. Ini ya dari sini. Ya, dari buku besarnya ini di saldo debit maupun di sisi kredit. Setelah kita memasukkan ke nada saldo, kita harus menjumlahkan posisi debit sama kredit itu harus seimbang. Nah, maka setelah kita jumlahkan di sisi debit ini 13.600.000, di sisi kredit ini 13.600.000. Seimbang ya. Oke. Nah, selanjutnya pada bulan 2 ya, pada jurnal umum Eliza terjadi pada bulan November tahun 2020. Nah, di mana pada tanggal 2 itu memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasnya ini bertambah sebesar 8 juta. Ya, di sisi debit pendapatan jasanya bertambah 8 juta di sisi kredit. Terus tanggal 4 memperoleh pendapatan jasa rias kredit, di mana piutang usahanya ini bertambah di sisi debit sebesar 6 juta, pendapatan jasanya ini bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta. Nah, terus tanggal 6 membayar beban sewa gedung. Nah, teman-teman, di mana beban sewa gedung ini ya dengan nomor akunnya ini, rafnya 516 itu bertambah di sisi debit sebesar 2 juta, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta. Terus tanggal 7 membayar beban listrik dan telepon. Nah, beban listrik dan telepon ini bertambah di sisi debit sebesar 1.200.000 dan berkurang di sisi kas sebesar 1.200.000 ya, kasnya ini di sisi kredit. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 8, nah, memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasnya ini bertambah di sisi debit sebesar 4.600.000. Nah, pendapatan jasanya bertambah di sisi kredit sebesar 4.600.000. Terus pada tanggal 10 membayar beban iklan. Nah, beban iklannya ini bertambah di sisi debit sebesar 1.500.000, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000. Terus pada tanggal 11 menerima pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 4 November. Nah, kita lihat pada tanggal 4 November, memperoleh pendapatan jasa rias kredit ya, maka pada tanggal ini pelunasan menerima, berarti kasnya ini bertambah sebesar 6 juta di sisi debit, piutang usahanya ini berkurang sebesar 6 juta di sisi kredit. Terus pada tanggal 13 membeli perlengkapan salon Eliza secara tunai. Maka perlengkapannya ini bertambah di sisi debit sebesar 1.800.000, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 1.800.000. Terus
Tanggal 15 memperoleh pendapatan jasa rias kredit. Nah, piutang usahanya ini bertambah di sisi debit sebesar 4 juta, pendapatan jasanya ini di sisi kredit sebesar 4 juta. Nah, setelah itu kita harus menjumlahkan di sisi debit sama sisi kredit harus seimbang. Nah, setelah kita total hasilnya 35.100.000 sama ya, seimbang. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam buku besar dari neraca dari jurnal umum tadi. Oke. Yang pertama ada akun kas, yaitu dengan nomor akun 111. Nah, pada tanggal 2 November, itu memperoleh pendapatan jasa rias tunai pada jurnal umum halaman 1, itu di sisi debit ya, sebesar 8 juta, maka kreditnya 0, saldonya ini di sisi debit sebesar 8 juta, kredit 0. Terus pada tanggal 6, membayar beban sewa gedung, nah, jurnal umum halaman 1 ya. Nih, ini di sisi kredit ya, debitnya 0, sisi kreditnya 2 juta, nah saldo di sisi debit ini menjadi 6 juta. Dari mana? Dari 8 juta ini kita kurangkan dengan 2 juta, maka hasilnya 6 juta. Terus pada tanggal 7 membayar beban listrik dan telepon. Ya, debitnya ini 0, sisi kreditnya ini 1.200.000, saldo sisi debit ini menjadi 4.800.000. Jadi 6 juta ini kita kurangkan dengan 1.200.000. Terus pada tanggal 8 memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, debitnya ini ya di mana 4.600.000, kreditnya ini 0, saldo di si debit ini bertambah menjadi 9.400.000. Dari mana? Dari 4.800.000 ini kita jumlahkan dengan 4.600.000. Terus pada tanggal 10 membayar beban iklan. Debitnya ini 0, kreditnya ini 1.500.000. Nah, saldo di sisi debit ini berkurang ya menjadi 7.900.000. Jadi ini ya 9.400.000 kita kurangkan dengan 1.500.000. Pada tanggal 11 menerima pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 4 November. Nah, pada ini debitnya ini bertambah menjadi 6 juta, kreditnya ini 0, maka saldo di sisi debit ini bertambah menjadi 13.900.000. Dari 7.900.000 kita jumlahkan dengan 6 juta. Terus pada tanggal 13, membeli perlengkapan salon Eliza secara tunai. Nah, maka debitnya ini 0, ya terjadi di sisi kredit sebesar 1.800.000, saldo di sisi debit menjadi 12.100.000. Dari mana? Dari 13.900.000 kita kurangkan dengan 1.800.000. Nah, untuk di sisi kreditnya ini 0 ya. Nah, begitu juga terdapat pada akun piutang usaha, perlengkapan, pendapatan jasa, beban iklan, beban listrik dan telepon, beban sewa gedung ya sama. Nah, oke, nomor akunnya ini ya 111, 113, terus 115, 411, 511 ini. Nah, kita dari nomor akun di transaksinya ini ya, beban sewa gedung, beban listrik, dan telepon misalnya. Nah, kalau kita mempermudah ya kita dari zona umumnya ini ya, akun kas. Oke. Terus setelah itu kita masukkan ke dalam neraca saldonya. Untuk neraca saldo pada bulan November, yaitu nomor akun 111 dan akun kas. Nah, debitnya ini 12.100.000, kreditnya ini 0. Nah, ini ya di si debit ya, untuk akun kas kan 111, 12.100.000. Oke, terus nomor akun 113, piutang usaha di sisi debit 4 juta, kreditnya 0. Nomor akun 115, perlengkapan, ini debit ya, sebesar 1.800.000, kreditnya 0. Nomor akun 411, pendapatan jasa, debitnya 0, kreditnya ini masuk ke sisi kredit ya, 22.600.000. Terus nomor akun 511, yaitu beban iklan. Nah, debitnya ini sebesar 1.500.000, kreditnya ini 0. Terus nomor akun 514, yaitu beban listrik dan telepon, debitnya ini 1.200.000, kreditnya ini 0. Nomor akun 516, ini beban sewa gedung. Nah, ini debit ya, 2 juta, maksudnya kreditnya ini 0. Nah, ini neraca saldo ini itu dari buku besar, ya, dari buku besarnya ini. Oke, ada piutang usaha, perlengkapan, pendapatan, dana iklan, penelitiannya ini ya, pokoknya di situ. Dari saldonya ini maupun di sisi kredit atau debit. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, hasil dari debit sama kredit itu harus imbang. Nah, setelah kita jumlahkan, ini sama ya, seimbang sebesar 22.600.000. Iya.
Setelah itu kita lanjutkan kepada bulan 3. Nah, pada bulan 3 ini terjadi pada bulan Desember tahun 2020. Nah, pada jurnal umum, yaitu pada tanggal 3 memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasih bertambah di sisi debit 7 juta, pendapatan jasanya bertambah di sisi kredit sebesar 7 juta. Pada tanggal 7, pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 14 November ya tahun 2020, maka kasnya ini bertambah di sisi debit sebesar 2 juta, piutang usahanya ini berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta. Terus pada tanggal 12 membeli perlengkapan salon Eliza secara kredit. Maka perlengkapannya ini bertambah di sisi debit sebesar 5 juta, utang usahanya ini bertambah di sisi kredit sebesar 5 juta. Terus pada tanggal 14 memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasnya ini bertambah di sisi debit sebesar 2 juta, pendapatan jasanya ini bertambah di sisi kredit sebesar 2 juta. Pada tanggal 16 membayar beban listrik dan air. Ya, beban listrik dan airnya ini bertambah di sisi debit sebesar 400.000, kasnya juga berkurang di sisi kredit sebesar 400.000. Nah, pada tanggal 17 memperoleh pendapatan jasa rias tunai, kas bertambah sebesar 3 juta di debit, pendapatan jasa bertambah 3 juta di kredit. Nah, terus pada tanggal 19, yaitu pelunasan pembelian perlengkapan salon Eliza secara kredit pada tanggal 12 Desember ya. Nah, berarti utang usahanya ini bertambah sebesar 5 juta di sisi debit, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Karena apa? Karena untuk melunasi pembelian perlengkapan salon. Terus pada tanggal 23 pelunasan jasa rias kredit tanggal 15 November ya, berarti kasnya ini bertambah di sisi debit 4 juta, piutang usahanya ini berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta karena mendapat pelunasan. Terus pada tanggal 25 membayar hutang bank pada tanggal 15 Oktober. Nah, hutang banknya ini bertambah di sisi di sisi debitnya ini sebesar 1 juta, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Terus pada tanggal 28 membeli kendaraan secara cash, maka kendaraannya ini bertambah di sisi debit sebesar 1.200.000, kasnya ini berkurang di sisi kredit 1.700.000 ya, mohon maaf. Terus pada tanggal 30 yaitu penarikan uang pribadi berasal dari Eliza. Nah, prefernya ini bertambah di sisi debit sebesar 500.000, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 500.000. Setelah itu kita harus menyumbangkan. Nah, harus seimbang ya antara sisi debit sama sisi kredit. Maka setelah kita jumlahkan di sini sama-sama 31.600.000. Ya, seimbang. Terus kita masukkan ke dalam buku besar setelah kita buat jurnal umum. Nah, oke. Sama ya, untuk akun yang pertama itu ada akun kas dengan nomor akun 111. Nah, di akun kasnya ini sama seperti pada akun sebelumnya ya. Apabila debitnya ini di sisi debit, saldo di sisi debit, terus apabila ini di kredit, terus kita kurangkan ya di sisi saldo debit ini kita kurangkan dengan di sisi kreditnya ini ya. Terus kita jumlahkan, kita kurangkan tergantung transaksinya. Ada piutang usaha ya di sisi kredit. Nah, misalnya ini pada tanggal 7 pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 14 Oktober ya, pada jurnal nomor 1 itu terjadi di sisi kredit yaitu 2 juta, maka saldonya ini terjadi di sisi kredit besar 2 juta. Terus pada tanggal 23 pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 15 November ya. Nah, ini di sisi kredit 4 juta, maka saldo di sisi kredit ini menjadi 6 juta. Dari mana? Dari 2 juta ini kita jumlahkan dengan 4 juta. Ya, ini ya, maka menjadi 6 juta. Itu pula dengan akun perlengkapan, kendaraan, utang usaha, ya, utang bank, privo, pendapatan jasa, beban listrik dan air. Ini untuk nomor akunnya ya, ada 514, 411, 312, 221, 211, 133, 115, 113 dan 111. Sama ya. Oke, setelah itu kita buat akun neracanya ya. Setelah kita tadi membuat jurnal umum, kita masukkan ke dalam buku besar, kita juga masukkan ke dalam neraca saldo, di mana kas, piutang usaha, perlengkapan kendaraan, utang usaha, utang bank, privo, pendapatan jasa, beban listrik dan air. Nah, ini sama ya, seperti pada transaksi bulan 1, bulan 2.
Oke, untuk debitnya ini pada akun kas ini sebesar 9.400.000, ini dari sini ya, dari buku besarnya. Nah, ini ya, sebesar 9.400.000. Nah, untuk piutang usahanya ini bersisi kredit sebesar 6 juta. Terus perlengkapan di sisi debit 5 juta, kendaraan di sisi debit 1.700.000, utang usaha ini di sisi kredit sebesar 0 ya. Kenapa? Kita coba lihat di buku besarnya, kita lihat ke utang usaha. Utang usaha itu nomor akunnya 211. 211. Nah, pada tanggal ini membeli perlengkapan salon Eliza. Nah, ini kan ditaruh di sisi kredit ya. Maka kreditnya ini saldo kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 19 pelunasan pembelian salon Eliza secara kredit pada tanggal 12 Desember ya. Ini di sisi debit transaksinya. Maka saldonya ini tetap di sisi kredit. Nah, tapi kita mengurangi ya, kan memberi perlengkapan salon secara kredit besar 5 juta, maksudnya ke kredit utang ya. Terus kita mendapat pelunasan. Nah, maka ini ya kita kurangkan dengan ini ya, atau kita bisa disebut minus, kita jumlahkan dengan plus. Minus plus kan jadinya minus ya, jadi kan 0. Nah, tergantung ini berarti kan 5 sama saja dengan 5 juta kita kurangkan dengan 5 juta, atau bisa juga ini minus 5 juta dijumlahkan dengan 5 juta, makanya 0 ya. Nah, seperti itu. Terus ada akun utang bank sebesar 1 juta di debit, rival 500.000 debit, pendapatan jasa di kredit 12 juta, beban listrik dan air 400.000 di debit. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya menjadi 18 juta, sama-sama ya, berarti seimbang. Oke, kita lanjutkan ke dalam bulan 4. Pada bulan 4 ini terjadi pada bulan Januari. Ya, pada jurnal umum tahun 2021, di mana kasnya ini bertambah di sisi debit sebesar 4.500.000, ya, pendapatan jasanya ini bertambah di sisi kredit sebesar 4.500.000. Nah, kan memperoleh pendapatan jasa rias tunai pada tanggal 2 ya. Terus pada tanggal 5 membeli perlengkapan salon Eliza secara tunai. Perlengkapannya berarti bertambah di sisi debit sebesar 2.300.000. Kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 2.300.000. Sama ya, seperti bulan-bulan yang lalu. Sama. Terus kita setelah transaksi kita harus menjumlahkan total keseluruhannya ini harus sama ya di sisi debit sama sisi kredit. Apabila kita jumlahkan sama-sama hasilnya yaitu 25.800.000 sama ya. Nah, oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, pada buku besarnya ini dari akun kas ya, pertama pada nomor akun 111. Nah, misalnya ini ya pada tanggal 2. Pada tanggal 2 ini memperoleh pendapatan jasa rias tunai pada jurnal umum halaman 1, DP-nya ini 4.500.000, kredit 0, saldonya ini ya di sisi debit 4.500.000. Sama ya. Nah, sama seperti bulan lalu, di mana kalau ini terjadi di sisi debit, kita taruh saldo di sisi debit, kalau ini sisi kredit, kalau misalnya mencukupi, kalau masuk ya, kalau masuk berarti kita masih di saldo debit ini ya, sebesar ini. Kita kurangkan. Nah, seperti itu. Di tadi ya. Oke, transaksi sebelumnya harus ada akun utang usaha, ya, nomor akun 113, akun perlengkapan, nomor akun 115, utang usaha, nomor akun 211, pendapatan jasa, nomor akun 411, beban gaji, nomor akun 512, beban listrik dan telepon, nomor akun 514, beban sewa gedung, nomor akun 516. Sama ya, seperti transaksi sebelumnya. Oke. Terus kita buat neraca saldonya. Nah, untuk neraca saldonya ini di bulan Januari, nah ini ya sama seperti yang transaksi sebelumnya, di mana kas ini 2.200.000, debit, piutang usaha 5 juta debit, perlengkapan
6.300.000 debit, utang usahanya ini di sisi kredit 4 juta, pendapatan jasanya ini di sisi kredit 14.500.000, beban gaji di sisi debit 1.500.000, beban listrik dan telepon di sisi debit 500, beban sewa gedung di sisi debit 3 juta. Kita harus menjumlahkan, harus seimbang dan sama-sama hasilnya 18.500.000. Nah, neraca saldo ini ya dari sini ya, dari buku besarnya ini. Saldo debit sama kredit ya, saldo terakhir pokoknya. Kalau misalnya di sisi kredit, ya sudah kita masukkan di sisi kredit. Kalau misalnya di sisi debit, hasil akhirnya ya sudah kita masukkan ke sisi debit. Hitungnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bulan 5. Nah, bulan 5 itu terjadi pada bulan Februari. Ya, pada jurnal umum tanggal 3, yaitu memperoleh pendapatan jasa rias tunai. Nah, kasnya ini bertambah di sisi sebesar 6 juta, pendapatan jasanya ini di sisi kredit sebesar 6 juta. Nah, terus tanggal 6 memperoleh pinjaman dari bank. Nah, kasnya ini bertambah di sisi debit sebesar 5 juta, utang banknya ini bertambah di sisi kredit sebesar 5 juta. Nah, sama ya, penarikan uang, membayar angsuran. Nah, misal membayar angsuran ini ya, seperti yang tadi, membayar angsuran pembelian perlengkapan alas kredit, berarti utang usahanya ini bertambah di sisi debit 2 juta, kasnya ini berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta, karena membayar angsuran berarti kasnya berkurang. Nah, selanjutnya sama ya, misal ini memperoleh pendapatan jasa rias tunai, berarti kasnya ini bertambah 4 juta di sisi debit, pendapatan jasanya ini bertambah di sisi kredit sebesar 4 juta. Kalau itu kita harus menjumlahkan semuanya. Nah, di sisi debit ini harus seimbang dengan sisi kredit. Nah, kita jumlahkan sama-sama ya, hasilnya 22.600.000. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke dalam buku besar. Nah, seperti yang tadi ya, kita masukkan buku besar. Tanggal 3 ini di akun kas nomor akun 111 itu memperoleh pendapatan jasa rias tunai pada jurnal unggal halaman 1, di mana di sisi debitnya ini 6 juta, kreditnya ini 0, maka saldo di sisi debit sebesar 6 juta. Nah, sama ya, memperoleh pinjaman dari bank, debit 5 juta, kredit 0, saldo sisi debit 11 juta. Tanggal 13 menarikan uang pribadi pada saat Eliza, ini di sisi kredit ya, sebesar 1.500.000, maka ini ya, ini berkurang 1.500.000 ya kasnya. Oke. Nah, jadi 9.500.000 dari 11 jutanya ini ya, 11 juta kan kita kan mengambil, berarti kasnya berkurang, dikurangi dengan 1.500.000, berarti 9.500.000. Nah, untuk kasus selanjutnya sama ya, penjumlahan, pengurangan sesuai dengan transaksinya. Nah, untuk akun piutang usaha, terus utang usaha, utang bank, ya, privat, pendapatan jasa, beban listrik dan air sama ya, sama saja seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Untuk nomor akunnya ya. Nah, juga sama ya. Oke. Kita lanjut ke neraca saldonya. Kita masukkan neraca saldo. Nah, ini untuk kasnya ya, nomor akun 111 ya sama ya. Yang tadi sebesar 10.900.000, kredit 0, ini utang usaha 3.500.000, kredit 0, utang usaha 2 juta di sisi debit ya, semuanya di sisi debit, kredit 0, utang banknya ini di sisi kredit sebesar 5 juta, privatnya ini DP 1.500.000, pendapatan jasanya ini sisi kredit 13.500.000, beban listrik dan air ini sebesar 600. Kalau kita jumlahkan harus seimbang ya, DP sama kreditnya sama, berarti 18.500.000 dari seimbang. Oke, kita lanjutkan ke bulan ke-6. Nah, untuk transaksi terakhir ya pada 6 bulan. Oke, pada bulan ke-6 ini terjadi pada bulan Maret tahun 2021, di mana jurnal umumnya terjadi pada tanggal 4, yaitu memperoleh pendapatan jasa rias tunai, berarti kasnya bertambah di sisi debit sebesar 5.500.000, pendapatan jasanya bertambah di sisi kredit sebesar 5.500.000. Terus tanggal 7 membayar gaji karyawan, berarti beban gajinya bertambah di sisi debit sebesar 1.500.000, kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 11 membeli perlengkapan salon Eliza secara tunai, di mana perlengkapannya sisi debit sebesar 1.700.000,
kasnya bertambah ya, perlengkapan juga bertambah, kasnya ini berkurang, berkurang di sisi kredit sebesar 1.700.000. Terus pada tanggal 17, pelunasan jasa rias kredit pada tanggal 20 Januari. Berarti kasnya ini bertambah. Di sisi debit sebesar 5 juta, piutang usahanya ini berkurang di sisi kredit sebesar 5 juta. Sama ya. Oke, untuk transaksi selanjutnya sama seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, gimana debit di sisi kredit ya sama. Terus kita harus menjumlahkan secara keseluruhan ini harus sama ya, seimbang lah di sisi debit sama kredit. Apabila kita jumlahkan masing-masing di sisi debit sebesar 27.700.000, di sisi debit kreditnya ini kredit sama debitnya juga sama, berarti hasilnya seimbang ya, 27.700.000. Terus kita masukkan ke dalam buku besar. Oke. Di buku besarnya ini ya sama ya, jadi sisi kas nomor akun 111. Misalnya ini tanggal 4 memperoleh pendapatan jasa rias tunai pada jurnal umum halaman 1, di mana di sisi debit ya sebesar 5.500.000, maka saldo di sisi debit 5.500.000, kreditnya 0. Pada tanggal 7 membayar gaji karyawan. Di sisi kredit 1.500.000, saldo di sisi debit menjadi 4 juta. Dari mana ya? Dari ini. 5.500.000-nya ini kita kurangi dengan 1.500.000. Kan kas kan berarti kalau membayar gaji kan berarti kasnya berkurang. Jadi 4 juta. Nah, untuk selanjutnya sama ya. Sama seperti bulan transaksi bulan sebelumnya. Oke, gimana kita harus menjumlahkan, mengurangkan tergantung transaksi dari apa ya, dari bulan ini ya, dari akunnya. Nah, itu ada akun apa lagi ya? Nah, selain akun kas, juga akan ada akun piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, utang bank, pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik. Nah, nomor akunnya juga ini harus apa ya, sama seperti yang sebelumnya ya, tergantung transaksinya. Ya. Oke. Setelah itu, setelah kita membuat buku besar ya, kita masukkan ke neraca saldonya. Nah, kita masukkan ke neraca saldonya. Oke, pada bulan Maret ya, ada studi kasus Salon Eliza pada tahun 2021. Sama ya, seperti yang tadi, kasusnya ini di sisi debit sebesar 6.300.000 ya. Kreditnya 0, piutang usahanya ini 0, di sisi kredit 8.500.000 ya, dari sini. Terus perlengkapannya ini di sini debit 1.700.000, kredit 0, utang usahanya ini 2 juta di TB, kredit 0, utang banknya ini 5 juta, kredit 0, pendapatan jasanya ini debit 0, kreditnya 8.500.000, beban gaji ini debit 1.500.000, kredit 0, beban listrik ini 500, kredit 0. Nah, kita totalkan keseluruhannya. Di sisi debit sama sisi kredit harus imbang, maka kita jumlahkan menjadi 17 juta masing-masing. Nah, seimbang ya antara sisi di debit sama di sisi kredit. Oke. Nah, itulah tadi transaksi selama 6 bulan, di mana di jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada studi kasus Salon Eliza ya. Oke, untuk jurnal umumnya sendiri itu merupakan jurnal umum ya, yang transaksi yang bertujuan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal dengan menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke dalam akun ini ya, ke dalam akun perusahaannya ini. Oke, kita masukkan. Nah, untuk selanjutnya kan kita harus memposting ya, setelah dari jurnal umum kita memposting ke dalam buku besar. Nah, apakah itu buku besar? Jadi buku besar itu adalah setelah kita memposting ke dalam jurnal umum, buku besarnya itu kumpulan dari perkiraan atau akun yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tuh ya, mencatat perubahan posisi lah keuangan. Nah, kalau di neraca saldo itu kita harus memasukkan sama periodenya di akhir periode. Jadi ini kan selama
ya, akhir periode ini berapa, berarti kita masukkan ke sini ya, akhir periode. Pada neraca saldo. Ya, dari neraca saldo ini itu berasal dari jurnal umum. Nah, terus setelah itu kita masukkan ke dalam buku besar dan kita menjadikan ke neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Perusahaannya misalnya ini Trasada Salon Eliza. Oke, terima kasih. Itulah transaksi pada saldo Eliza, yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo selama 6 bulan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.